أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب آت سيدنا محمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta Al-Quran, pecinta YouTube dimanapun Anda berada, itulah tadi suara azan yang telah saya lantunkan. Mohon maaf kalau suara saya memang pas-pasan ya, tidak terlalu bagus, tapi yang penting ikhlas. Kita niat mengundang, meniat bagaimana dakwah yang hak, bagaimana mengundang orang-orang Islam ini supaya datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Dalam hadis dikatakan, orang yang azan dengan ikhlas, maka pahala orang-orang yang datang ke masjid berjamaah ini akan mengalir di buku catatan amal orang-orang yang azan. Maka mudah-mudahan Allah terima azan saya, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dicintai oleh Allah Ta'ala, mohon maaf, hari ini kita sedang banyak membicarakan tentang masalah azan ya, di mana ada sedikit
aturan-aturan dari pemerintah tentang masalah azan. Terlepas itu semua, saya hanya ingin menceritakan tentang asal usul sejarah adanya azan. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu orang-orang Mekah, kaum muslimin di Mekah itu belum ada azan. Kemudian Nabi hijrah sama sahabat ke Madinah, itu namanya kaum muhajirin. Orang-orang Madinah menolong mereka namanya kaum Ansor. Maka berkumpullah menjadi satu antara muhajirin dan Ansor. Kemudian ketika jamaah kaum muslimin sudah banyak di Madinah, maka ketika tiba waktu sholat, mereka berkumpul untuk mengerjakan sholat berjamaah. Maka hari demi hari berlalu, mereka banyak mempunyai fikir atau kerisauan bagaimana agar kita ini tahu waktu sholat tiba, kita panggil orang-orang supaya datang sholat berjamaah. Maka diadakan satu musyawarah antara Nabi dan sahabat kaum muhajirin dan Ansor, ya kan? Tentang dengan cara apa mereka bisa memanggil kaum muslimin untuk sholat berjamaah. Maka ketika musyawarah, para sahabat sebagian mengusulkan, bagaimana kalau kita menggunakan lonceng, biar orang-orang datang kita pukul lonceng. Maka sahabat yang mengatakan, jangan, lonceng itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Mereka memanggil umat-umat mereka untuk sholat menggunakan lonceng atau menggunakan trompet. Nasrani dan Yahudi menggunakan trompet dan lonceng. Bagaimana kalau menggunakan yang lain, misalnya api? Oh jangan, api itu orang-orang Majusi. Maka singkat cerita, kurang lebihnya ya, mafhum ini, sahabat dan para nabi belum putus apa yang akan digunakan ini agar bisa memanggil orang-orang untuk sholat berjamaah. Maka ketika mereka pulang ke rumah, Nabi pulang ke rumah, sahabat Abu Bakar, Umar, dan sahabat yang lain pulang ke rumah, ketika malam hari ada satu sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Beliau ini sahabat dari kaum Ansor, dari dari Madinah, dari suku Khosraj. Karena di Madinah ada Khosraj, ada Aus, ada Bani Nadir, ya kan? Dan yang lainnya. Beliau bermimpi ada seorang yang berpakaian hijau, kemudian membawa lonceng yang bagus, kemudian mengitari beliau, berkeliling. Maka Abdullah bin Zaid ini, sahabat ini bertanya, wahai Tuan, maukah engkau menjual lonceng Tuan kepada saya? Maka orang tersebut mengatakan, untuk apa engkau membeli lonceng ini? Maka Abdullah mengatakan, kami akan menggunakan lonceng itu untuk memanggil orang-orang sholat berjamaah. Maka orang itu mengatakan, wahai Abdullah, maukah saya beritahukan sesuatu yang lebih baik daripada lonceng ini untuk memanggil orang sholat? Maka sahabat Abu mengatakan, apa itu? Kemudian dia mengucapkan kalimat azan itulah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai seterusnya.
sampai selesai adzan. Makanya pagi harinya sahabat Abdullah bin Zaid ini pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika diceritakan kepada Nabi seperti apa yang tadi diceritakan oleh saya itu, Nabi bersabda kurang lebihnya, wahai Abdullah, itu mimpi yang hak, mimpi yang benar. Maka kita akan gunakan suara itu untuk memanggil orang-orang yang salat. Maka singkat cerita, dipanggillah Sayyidina Bilal bin Rabah. Kemudian ketika tiba waktu sholat, maka diajarkan kalimat-kalimat itu yang dari sahabat Zaid itu kepada Bilal. Kemudian karena Bilal ini, kata Nabi, suaranya keras, suaranya merdu, maka Bilal mengumandangkan azan. Azan pertama, orang yang pertama yang diperintahkan Rasulullah untuk mengumandangkan suara azan. Maka inilah sejarah singkat adanya azan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka azan ini sangat penting buat kaum muslimin ini agar kita ini bisa dakwah dengan sempurna. Ya azan itu membesarkan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang lain kecil. Maka ketika azan berkumandang, maka hendaklah bersegera mungkin kita mendatangi masjid ataupun mushola untuk sholat berjamaah. Maka mudah-mudahan dengan sedikit singkat cerita ini bisa menambah iman dan ilmu kita tentang sejarah bagaimana adanya azan, ya kan? Semoga Allah merahmati kita semua, menjadikan negara kita negara yang damai, negara yang rukun, negara yang sentosa, saling berkasih sayang satu sama lain. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk mengamalkan dan menyampaikan. Terima kasih telah menonton video saya. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Seperti biasa, tidak lupa saya mengingatkan untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscriber, di like, di komen, ya kan. Kemudian saya sangat senang teman-teman nge-share video saya ini sehingga lebih bermanfaat, lebih berkembang. Semoga Allah hitung ini sebagai ladang amal kita, ladang dakwah kita, untuk bekal amal soleh kita semua nanti di alam akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.